Bisa ke sana. Bersedekah apapun itu, selama ini banyak kaum muslim memahami sedekah dengan mengeluarkan sebagian harta pada fakir miskin. Ini tidak salah, memang demikianlah aturan sedekah dan merupakan amal soleh yang luar biasa. Akan tetapi jika kita memilahnya akan mendapatkan keuntungan berlipat. Terkadang kita mengeluarkan sedekah tanpa melihat kondisi keluarga sendiri. Sebenarnya lebih penting untuk mendahulukan yang mana, bersedekah ke orang miskin atau memilih bersedekah ke kerabat terdekat. Pertanyaan ini mungkin saja dirasa ringan dan gampang. Tapi pada nyatanya sebagian besar kaum muslim yang belum paham memilih untuk lebih mendahulukan memberikan sedekah ke fakir miskin daripada bersedekah ke keluarga atau kerabat terdekatnya sendiri. Tiap-tiap perintah sedekah serta infak yang ada pada Al-Quran senantiasa menyebutkan yang mula-mula kali disebutkan untuk bersedekah ke kerabat terdekat. Seperti yang dijabarkan pada ayat Al-Quran berikut ini. Dan memberikan harta yang dirinya cintai pada karib kerabat. Quran Surat Al-Baqarah 177. Dan berikanlah ke karib kerabat akan haknya dan orang miskin. Quran Surat Al-Isra 26. Tidak sedikit ayat-ayat lain dalam Al-Quran yang bernada sama dengan ayat-ayat tersebut. Apabila dicermati ada pesan yang teramat mutlak agar kita amalkan, yaitu mendahulukan kerabat terdekat alias orang terdekat kita untuk diberikan infak atau sedekah, serta berbagai wujud amal kebaikan lainnya. Sebelum kita berikan pada orang lain, kita mesti lihat apakah ada di antara orang terdekat kita yang masihlah membutuhkan bantuan kita, ataukah seluruhnya telah sejahtera, tak butuh disantuni lagi. Teramat miris jikalau satu orang mempunyai harta yang berlimpah sehingga dirinya dapat menyantuni orang lain dan dirinya amat peduli dengan permasalahan sosial yang ada di lingkungan dirinya, sangat gampang berikan sedekah ke fakir miskin, anak yatim, serta beraneka wujud amal sosial yang lain. Namun sayang beribu sayang dirinya teramat cuek serta pelit pada saudara kandungnya sendiri. Mungkin dirinya merasa pemberian dirinya ke keluarga serta kerabat terdekatnya tak akan memperoleh imbalan pahala. Sesungguhnya itulah yang lebih besar imbalan pahalanya di mata Allah. Makanya pemahaman seperti ini perlu diluruskan. Bukankah sangat memilukan kalau seseorang tinggal di hunian yang bagai istana, sedangkan di saat yang sama saudara atau kerabat kandungnya tinggal di hunian teramat sederhana sekali? Bukankah kita akan mengernyitkan alis kala ada seorang yang memiliki harta berlimpah, keluar dari sebuah mobil mewah, lalu seorang ajudan membukakan pintu untuknya, berpindah dari sebuah gedung megah nan mewah ke gedung megah nan mewah berikutnya. Tetapi saudara atau kerabatnya hanya jadi kuli alias babu, yang siap tidak siap harus mau diperintah-perintah dengan menggunakan suara tinggi sambil diperlakukan dengan tidak layak, wajahnya penuh ketakutan, kepala tertunduk lesu serta pun tubuh yang harus membungkuk setiap kali majikannya memerintahkan sesuatu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hai umat Muhammad, atas nama Allah yang sudah mengutusku dengan fakta, Allah tak akan menerima sedekah dari diri yang memiliki kerabat yang membutuhkan pertolongannya, sementara dirinya memberikan sedekah atau pertolongan tersebut ke orang lain. Serta demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya, Allah tak mau melihatnya di hari akhir kelak." Hadis riwayat Tabrani. Disebutkan bahwa Abu Talha radhiyallahu anhu memiliki kebun kurma yang sangat indah dan sangat dia cintai, namanya Bayruha. Ketika turun ayat, "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai." Quran Surat Ali Imran 92. Maka Abu Talha mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan bahwa Bayruha diserahkan kepada beliau untuk dimanfaatkan sesuai kehendak beliau. Rasulullah SAW menyarankan agar ia membagikan Bayruha kepada kerabatnya. Maka Abu Talha melakukan apa yang disarankan Nabi SAW dan membagikannya untuk kerabat dan keponakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, "Bersedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah dan kepada kerabat ada dua kebaikan, sedekah dan silaturahim." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dan Hakim. Secara lebih khusus, setelah menafkahi keluarga yang menjadi tanggungan adalah memberikan nafkah kepada dua kelompok. Pertama, anak yatim yang masih ada hubungan kerabat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar." Tahukah kamu apa jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Quran Surat Al-Balad 11-16. Kedua, kerabat yang memendam permusuhan. Hal ini disabdakan Nabi SAW. Sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada kerabat yang memendam permusuhan.
Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Tak sedikit orang beranggapan bahwa nafkah yang ia berikan kepada keluarganya sebatas kewajiban. Padahal menafkahi keluarga tidaklah bernilai sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nafkah itu terhitung sebagai amalan sedekahnya, sebagaimana hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila seorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya dan dia mengharapkan pahala dengannya, maka nafkah tadi teranggap sebagai sedekahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam kesempatan lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak, dan dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin. Namun dinar yang kamu keluarkan untuk keluargamu, anak istri lebih besar pahalanya. Hadis riwayat Muslim. Ada pesan utama yang amat sangat penting di sini. Bila kita mempunyai kelebihan harta, dahulukan kerabat terdekat alias orang terdekat kita yang mula-mula sekali merasakan kelebihan harta kita tersebut. Sebelum kita berikan pada orang lain, kita mesti lihat apakah ada di antara orang terdekat kita yang masihlah membutuhkan bantuan kita, ataukah seluruhnya telah sejahtera, tak butuh disantuni lagi. Orang tua kita, anak istri, saudara sekandung, barulah yang lainnya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah yang terbaik adalah yang dikeluarkan selebih keperluan dan mulailah dari orang yang kamu tanggung. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hal ini bersedekah paling utama adalah sedekah maksimalnya orang yang tidak punya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah yang paling utama adalah sedekah maksimal orang yang tidak punya dan mulailah dari orang yang kamu tanggung. Hadis riwayat Abu Dawud dan Hakim. Imam Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah berkata, hendaknya seorang memilih untuk bersedekah dengan kelebihan hartanya dan menyisakan secukupnya untuk dirinya karena khawatir terhadap fitnah kemiskinan. Sebab boleh jadi dia akan menyesal atas apa yang dia lakukan dengan berinfak seluruh atau melebihi separuh harta sehingga merusak pahala. Sedekah dan kecukupan hendaknya selalu ada dalam diri manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari Abu Bakar yang bersedekah dengan seluruh hartanya. Nabi tidak menolaknya karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahu persis kuatnya iman Abu Bakar dan kebenaran tawakalnya, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak khawatir fitnah kemiskinan itu menimpanya. Sementara itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khawatir terhadap selain Abu Bakar. Bersedekah dalam kondisi keluarga sangat butuh dan kekurangan, atau dalam keadaan menanggung banyak utang, bukanlah sesuatu yang dikehendaki dari sedekah itu. Karena membayar hutang dan memberi nafkah keluarga atau diri sendiri yang memang butuh adalah lebih utama. Kecuali jika memang dirinya sanggup untuk bersabar dan membiarkan dirinya mengalah, meskipun sebenarnya membutuhkan, sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar dan Itsar, mendahulukan orang lain yang dilakukan kaum Ansor terhadap kaum Muhajirin. Oleh karena itu, para ulama mensyaratkan bolehnya bersedekah dengan semua harta apabila orang yang bersedekah kuat, mampu berusaha, bersabar, tidak berhutang, dan tidak ada orang yang wajib dinafkahi di sisinya. Ketika syarat-syarat ini tidak ada, maka bersedekah ketika itu adalah makruh. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.